Rahayu Sagung Dumadi, sedulur Purwakala. Hari ini saya mengikuti acara bedah buku Babat Wirasaba di Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga. Mantap. Saya sangat antusias menghadiri acara hari ini, yaitu bedah buku Babat Wirasaba di Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga. Saya belajar banyak dan dapat banyak pencerahan yang pastinya sejarah Wirasaba dan Purbalingga khususnya. Dari dulu saya sering ngobrol persoalan Babat Wirasaba yang sangat jauh gitu ya. Bapak acara yang melakukan pengingkaran ya terhadap zat yang disebut yang sukmo, begitu di Utari ya. Jadi kalau Anda membaca buku-buku kuno itu ya, itu bukan apa istilahnya buku yang mirip sukmo. Acara hari ini dihadiri oleh Bupati Purbalingga, Mas Fahmi Muhammad Hanif, dan 3 narasumber, yaitu Bapak Sutarman SPD, Bapak Profesor Dr. Sugeng Priadi M.Hum, Guru Besar UMP, dan Bapak Agus Sukoco, dengan moderator Bapak Trisnanto Budoyo SAG. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, berbicara Wirasaba adalah berbicara cikal bakal Kabupaten Purbalingga. Karena begitu monumentalnya Wirasaba bagi Kabupaten Purbalingga, maka setiap bulan Desember, pada saat menjelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga, kita memiliki tradisi ziarah makam leluhur yang salah satunya adalah makam Adipati Wirasaba. Dalam acara ini, Mas Bupati Purbalingga, Mas Fahmi, menyampaikan bahwasannya begitu monumentalnya Wirasaba bagi Purbalingga. Dari Babat Wirasaba. Oke ya, jadi hari ini kita akan diskusi bersama. Berarti aku menang berarti ya. Berarti 2-1. Oke. 1571 hari di mana Wirasaba dipecah jadi 4 oleh Adipati Jagaima. Ini acara yang cukup langka, bedah buku sejarah tentang sebuah adipati yang pernah eksis di Purbalingga. Ini kita patut apresiasi, sebuah diskusi yang saya pikir menjadi oase bagaimana mengungkap literasi sejarah di Purbalingga. Purbalingga sekarang kan hari jadinya 18 Desember 1830. Itu kan sebuah momen mengambil di mana Purbalingga secara resmi diserahkan oleh Kesunanan Surakarta kepada Belanda. Nah, saya pikir ini kan sebuah hal yang tidak patriotis. Hari di mana kita resmi dijadikan sebagai hari jadi. Dan ini Banjarnegara, Banyumas, Cilacap sudah merubah hari jadinya. Nah, kita patut merubah hari jadi dan memiliki banyak pilihan tentang hari jadi kita. Misalkan 23 Juli 1759, di mana putra dari Asantaka, Ki Arsayuda, memindahkan Karanglewas ke Purbalingga. Itu bisa jadi juga. Atau dengan Banyumas dan Banjarnegara itu menggunakan Babat Wirasaba sebagai dasar pada tahun 1571. Ini juga bisa dijadikan sebagai dasar hari jadi Purbalingga. Karena kita layak dan kita boleh, karena Purbalingga, Banyumas dan Banjarnegara aja menggunakan itu. Kita sebagai Wirasaba, sebagai pemilik Wirasaba, saya pikir boleh untuk itu. Atau tadi Profesor Sugeng mengungkapkan bahwa Wirasaba itu eksis sejak zaman Majapahit, dengan keberadaan Bre Paguan, Raden Surawin. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai dasar hari jadi Purbalingga. Saya pikir kita perlu membuat sebuah upaya untuk bagaimana kita menetapkan atau meletakkan hari jadi pada porsi yang seharusnya. Iya, jadi sejarah itu kalau kita W.S. Lenta pernah berkata begini, kalau kita gagal memaknai masa lalu, maka kita akan gagap di masa sekarang, dan masa depan hanyalah angan-angan dan cita-cita. Jadi kita perlu akar yang kuat untuk masa kini yang kokoh, untuk masa depan yang gemilang. Jadi memang ada kesalahan penulisan di Purbalingga yang perlu diluruskan. Jadi kita ngomong waktu, bangsa kita bakatnya dalam mikro. Jadi kita ngomong masa lalu Wirasaba, saya optimis Mas Rizal. Kalau ini tidak dirubah, tidak akan ada perubahan apa-apa. Dari perubahan dari jadi, kita akan mensugesti masyarakat Purbalingga untuk mengerti bahwa kita punya martabat. Kita bukan bangsa yang lahir dari momentum ketika Belanda menginjak ubun-ubun kehormatan kita. Iya, ya, ya, oh ya.
bukan daerah kita tentang sejarah Purbalingga yang mana ternyata gitu kan ya, muncul itu kan, tapi ada ternyata lagi, kenapa kita tidak tarik jauh jauh ke sana ya Bu, kalau tadi rata-rata komunitas tarik cincin, tapi wirasaba Salong wirasaba ini ada akarnya setuju. Terima kasih. Intinya acara ini bagus. Harus lanjut. Tapi yang Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi di acara Babat Wirasaba, tentunya acara yang cukup menarik ya pada kesempatan pada hari ini untuk ngomong Babat Wirasaba. Ternyata diskusinya cukup menarik juga, dan karena ini berbicara tentang Purbalingga ke depan kayak apa dan sebagainya adalah ini yang memang diskusi Babat Wirasaba yang cukup menarik dan cukup cukup ramai juga itu ya, karena di sini akhirnya muncul sebuah bahasa-bahasa dari teman-teman atau mungkin dari audiens semuanya itu tentang bagaimana bisa gitu ketika dia mengetahui bahwa Babat Wirasaba ternyata ibu kandungnya dari 4 kan gitu kan, yang di perempat itu kan, kok masa sih persoalan ini masalah ulang tahun nih, akhirnya muncul masalah ulang tahun di diskusi masalah Babat Wirasaba ini, dan mungkin ada beberapa yang memang tidak setuju dan sebagainya, itu adalah dinamika, tetapi bahwasanya bahwa untuk ini adalah sebuah pemantik, saya kira gitu, sebagai pemantik bagaimana Purbalingga ke depan juga, bagaimana marwah bahwa Purbalingga itu yang selama ini itu paling muda sendiri kan di 4 kabupaten. Ini kan hal yang sangat naif sekali gitu. Makanya tadi ada muncul bahwa kita harus lebih dulu atau mungkin sama kan, paling nggak seperti itu. Jadi untuk kali ini bedah buku Babat Wirasaba luar biasa sekali, dan memunculkan keberanian yang mungkin ada statement yang dari pembicara yang luar biasa sekali. Terima kasih. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.